Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Perjalanan seorang menteri yang di dalam kesehariannya menggunakan mobil mewah seharga 6 miliar rupiah lebih harus terhenti dengan terbukanya skandal penggelapan dana sebesar 8 triliun. Pemerintah menganggarkan pembangunan BTS agar masyarakat terbuka wawasannya dengan dunia luar. Dianggarkan sebanyak 28 triliun untuk 4.200 BTS yang harus selesai pada tahun 2023 ini. Untuk tahap pertama dikucurkanlah dana sebesar 10,1 triliun dengan target 1.200 BTS harus selesai pada akhir tahun 2021. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2022 ternyata BTS itu bukannya selesai 1.200, tetapi baru saja dibangun sebanyak 985, dan itu pun bisa dikatakan tidak bisa digunakan. Sobat-sobatku semuanya, lepas dari politisasi dan kriminalisasi seorang capres, sebetulnya Jaksa Agung sudah mengincar dari sejak tahun lalu, di mana target BTS tidak bisa selesai dan timbul kecurigaan-kecurigaan karena barang-barang yang disajikan dilaporkan ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi standar. Nah, pada saat ditangkap mulailah isu politisasi dimunculkan. Hal ini sudah diduga oleh KPK beberapa waktu yang lalu, sehingga di dalam mengusut kasus yang dicurigai Anies Baswedan terlibat, baik itu kasus Formula E maupun yang lainnya, KPK sempat mengungkapkan jika Anies ditersangkakan, maka masyarakat akan menuduh politisasi atau sengaja membuat supaya Anies dijegal tidak bisa mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Di sini kita baru bisa melihat bahwa ternyata hanya seorang sekjen pun isu itu diangkat besar-besaran, isu itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah masyarakat pendukung dari capres ini mengatakan bahwa Indonesia sudah rusak, dan sang capres pun menambahi pula bahwa perlunya ditegakkan keadilan. Kejaksaan Agung belum selesai memeriksa, dan Kejaksaan Agung baru menganalisa dan baru melontarkan bahwa jika memang terdapat aliran dana ke parpol, maka dia akan mendapatkan tindakan yang tegas. Sebelum jaksa mengeluarkan statement tersebut, Surya Paloh sudah mengatakannya terlebih dahulu. Silahkan periksa Partai Nasdem apakah ada aliran dana yang menuju ke Partai Nasdem. Komentar dari Surya Paloh tersebut dibalas oleh istri dari Johnny G. Plate yang membuat pernyataan bahwa ada aliran dana menuju ke Partai Nasdem sebesar 2 triliun rupiah. Sungguh sebuah angka yang fantastis. Hal itu masih dibuat runyam lagi dengan pengakuan sebesar 500 juta rupiah. Surya Paloh pun seperti kebakaran jenggot, dan Surya Paloh dinanti janjinya oleh rakyat bahwa jika ada kader yang terlibat di dalam korupsi, maka Partai Nasdem akan dibubarkan. Jika memang apa yang dikatakan oleh istri Johnny Plate itu terbukti, Kejaksaan Agung bisa menuntut pembubaran partai politik peserta pemilu dari Partai Nasdem. Ini tentu ditunggu oleh masyarakat semuanya, tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh seorang calon presiden dari Partai Nasdem yang pencapresannya sangat tergantung dari Partai Nasdem. Sobat-sobatku semuanya, jika Partai Nasdem dibubarkan atau membubarkan diri, maka bubar pula lah pencapresan dari Anies Rashid Baswedan. Untuk hal itu, keesokan harinya, setelah Johnny G. Plate digelandang ke Rutan Salemba, maka dengan kata-kata simpati dan kata-kata yang peduli, dia mengunjungi Partai Nasdem. Apa dari maksud kunjungan tersebut kita semua tidak tahu, tetapi yang pasti setelah mengunjungi tersebut keluarlah statement yang dari seorang capres ini yang mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan adanya kasus Johnny G. Plate tersebut.
Statement kedua yang dia katakan bahwa Tuhan berpihak pada kebenaran. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Johnny Plate, korupsi mega besar ini, 10 dimakan 8 ini adalah sebuah kebenaran, dan Johnny Plate sekarang sedang dikriminalisasi atau sedang dijebak oleh pemerintah, dan Tuhan melihat bahwa Johnny Plate tidak bersalah. Kata-kata yang dia lontarkan, kata-kata yang dia ucapkan mengandung unsur politik identitas yang sudah mulai diawali oleh dia. Berbekal kata-kata Tuhan, dia ingin menunjukkan kepada pendukungnya bahwa tidak ada satu kesalahan pun, dan Tuhan pasti akan melihat, Tuhan akan bertindak atas kebenaran yang ada. Sobat-sobatku semuanya, giliran selanjutnya nanti mungkin pendukungnya akan mulai mengerahkan massa bersama-sama, kemudian membuat demo berjilid-jilid dengan membawa agama, ayat-ayat dan lain sebagainya, kembali mengulang pada tahun 2017 pada saat pilihan gubernur, di mana dia didukung oleh organisasi radikal dan anti toleransi, sehingga dia menjadi seorang gubernur, di mana gubernur tersebut dengan menggunakan politik identitas suatu agama yang pada akhirnya membuat rakyat Jakarta sengsara karena hasil yang dia capai selama menjadi gubernur hanyalah kata-kata dan kata-kata. Tidak ada fakta yang mendukung kata-kata yang dia janjikan semasa kampanye. Masih ada ditambah lagi sebuah statement yang dia katakan dengan mengutip daripada Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap Johnny G. Plate itu mungkin sebuah upaya penjegalan terhadap pencapresan atas dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem dan dia sebagai seorang capres tidak bisa menerima adanya tindakan yang diambil Kejaksaan Agung terhadap Johnny G. Plate, dan mereka berdua seolah-olah ketakutan bahwa apa yang mereka impikan selama ini akan hancur dan akan hilang di tengah jalan karena satu orang kader yang ketahuan, walaupun selama ini disembunyikan rapi, walaupun selama ini ditutupi dengan rapi, tetapi bau busuk tetap akan keluar serapi apapun Anda membungkus bangkai tersebut. Sobat-sobatku semuanya, tidak berhenti di sini. Pada saat ulang tahun PKS, kembali sang capres mengatakan bahwa dia tidak akan bisa jika diajak lomba lari, tetapi jika diajak lomba adu gagasan, dia bersedia meladeninya. Sobat-sobatku semuanya, gagasan apa yang akan dia bawa untuk pemilihan presiden? Gagasan apa yang dia bawa untuk memimpin sebuah republik yang sangat besar ini? Berawal dari mulai gagasan itu dinarasikan sehingga muncullah ide, dan ide itu dikerjakan. Hasilnya seperti apa? Jakarta telah menunjukkan gagasan-gagasan yang dia ungkapkan. Gagasan untuk membuat Jakarta lebih indah, Jakarta lebih cantik, dia narasikan. Kemudian muncullah ide bagaimana membuat patung bambu, membuat tugu sepatu, dan terakhir membuat tugu peti mati di DKI Jakarta. Gagasan berikutnya yang dia munculkan adalah naturalisasi air. Jakarta sudah salah di dalam mengelola air. Kemudian ide itu muncul bagaimana membuat air supaya masuk ke dalam bumi dan bukan disalurkan ke laut. Karena menurut dia gagasannya adalah air hujan di mana-mana kalau turun itu jatuh ke bumi bukan ke laut. Jadi di Jakarta dengan gagasannya tersebut, dia pun membuat lubang-lubang sumur-sumur resapan untuk menjatuhkan air hujan ke dalam bumi. Walaupun pada akhirnya setelah lubang itu penuh, maka dipompalah air-air dari lubang itu, dialirkanlah ke laut. Itulah gagasan demi gagasan dia. Gagasan berikutnya adalah dia tidak akan melakukan penggusuran yang merugikan rakyat Jakarta. Kemudian muncullah ide bagaimana dia bisa melakukan kerja Jakarta tanpa menggusur. Ternyata dia melakukan penggeseran rakyat Jakarta yang memiliki rumah-rumah yang menghalangi
jalan air atau menghalangi lokasi-lokasi yang akan digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta. Penggeseran demi penggeseran terjadi dan rakyat Jakarta pun akhirnya menjerit, merasa bahwa mereka selama ini seolah-olah sepertinya mereka tertipu dengan gagasan-gagasan yang brilian. Ternyata faktanya gagasan tidak bisa didukung dengan fakta yang baik untuk rakyat Jakarta seperti yang diharapkan oleh mereka. Apakah dengan adanya track record selama di DKI Jakarta, rakyat Indonesia akan menunjukkan simpati dan akan memilih Anies Baswedan di dalam pemilihan presiden pada tahun 2024? Sepertinya mayoritas rakyat Indonesia mulai pelan-pelan meninggalkan nama Anies Baswedan dari telinga dan otak rakyat Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, kita semua mengingini bahwa pada tahun 2024 kita memiliki presiden yang jelas dan pasti menolak radikal dan intoleransi, jelas dan pasti bahwa ideologi Pancasila harus diletakkan dan tidak boleh ditolak, karena itu adalah sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Presiden yang bukan hanya gagasan, tetapi kita membutuhkan presiden yang bekerja, kerja, dan kerja. Salam Obidantos.